kalimat positif. Harusnya layaknya siswa itu yang baik seperti apa? Contohnya rajin ke sekolah, belajar bersungguh-sungguh, memungut sampah, tidak jujur, disiplin. Ya seperti itu kata-katanya. Nanti kita susun bersama-sama, latihan bersama-sama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 168 Impres Jambua, Bapak Ibu Dewan Guru UPTD 168 Impres Jambua, serta teman-teman dari kelompok kerja guru olahraga Kecamatan Moncongloy. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu guru menghadiri kegiatan aksi nyata berbagi pemahaman budaya positif. Ini merupakan kegiatan tugas aksi nyata calon guru penggerak bersama saya Wardiman Juwi Rahmat, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Maros. Baik, sebelum kita masuk kepada materi budaya positif ini, selaku umat beragama, supaya kegiatan kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Jadi baik, masuk kepada materi. Tentunya kita lihat, Bapak Ibu lihat di monitor, di layar di atas, bahwa budaya positif. Tentu kita ada bayangan tentang apa itu budaya positif. Seperti apa pandangan awal kita tentang budaya positif? Ada yang bisa komentar, Bapak Ibu? Budaya positif, berpikir positif atau berkelakuan positif, perilaku positif. Ya, ada lagi? Ya, jadi budaya positif itu adalah kebiasaan positif yang akan kita lakukan, apalagi kita dalam lingkungan pendidikan, di sekolah, bahkan di rumah pun kita harus tetap membudayakan namanya budaya-budaya positif. Jadi ada pertanyaan pemantik, mungkin ada pandangan tentang Ibu setuju, Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Kira-kira ada di antara Bapak Ibu yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepakat? Ya, ada juga sepakat. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sepakat. Jadi ketiganya sepakat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman yang positif juga mendisiplinkan anak, kemudian memberi penghargaan dapat memotivasi peserta didik. Kita sepakat. Bu Rohani, ada yang tidak disepakati? Saya hukumnya dapat mendisiplinkan anak belum tentu juga, tergantung dari anaknya sendiri. Karena ada juga anak, ketika dia dihukum, dia merasa senang karena satu, dia tidak belajar lagi, dia cuma didisiplinkan saja. Oke, baik, terima kasih Bu. Nanti kita bahas. Ada lagi? Ya, saya setuju dengan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju? Kurang setuju. Kurang setuju. Dalam artian jika kita semua memberikan penghargaan kepada anak tersebut, ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi, maka anak tersebut akan kembali lagi ke akan malas lagi. Jika dia diberikan penghargaan, kalau dia rajin, misalkan dapat penghargaan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi kepada anak tersebut, mungkin saja kembali lagi ke sikap awalnya. Terima kasih. Ya. Artinya ada penghargaan baru dia berbuat, seperti itu pandangannya Pak Idam. Jadi baik, kita bahas sama-sama. Jadi konsep utama di modul budaya positif ini ada 7. Yang tertera di atas itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Karena disiplin positif itu tidak ada budaya yang tercipta, di budaya positif yang tercipta kalau disiplin positif belum tercipta di lingkungan kita. Kemudian motivasi perilaku manusia, kita lihat motivasinya seperti apa nanti. Kebutuhan dasar manusia ini penting. Nah, ada kita mencoba nanti membuat keyakinan kelas, posisi kontrol guru seperti apakah kita sebagai mengontrol siswa kita untuk membuat mereka disiplin. Yang ketiga itu segitiga restitusi. Ada yang baru dengar tentang segitiga restitusi? Sepertinya ada beberapa ibu-ibu yang sudah dengar bercakap-cakap dengan saya kemarin tentang segitiga restitusi. Jadi ini konsep utama dalam yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Dulu kita dengar teacher center learning, artinya berpusat kepada guru. Nah, sekarang kita mencoba student center learning, artinya pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, ini perubahan ini dari zaman sebelum-sebelumnya itu pendidikan kita itu masih berpihak kepada guru, artinya semua guru-guru yang menjelaskan semua dari guru untuk anak-anak. Nah, sekarang mencoba anak-anak untuk guru dan kemudian dibimbing oleh gurunya. Jadi itu paradigma yang berubah. Ada paradigma ini yang berubah, nantinya kita kok berubah paradigma ini, tentu hal-hal di dalamnya juga tentu berubah. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler, di luar kelas, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada yang bisa bantu saya? 2 orang. Kita bukan games ya, sebelum kita maju ke slide-slide selanjutnya. Pak Ida, Ibu Rohani, boleh silakan maju. Kita mau bermain, bukan bermain sih. Ya, kegiatannya namakan kegiatan kepal tangan.
kepala tangan, Bu Rohani dan Pak Idam. Pak Idam di sini. Nah, tenang saya pelan-pelan. Jadi Pak Idam ini menulis sebuah kertas. Nah, di mana kertas itu sudah digenggam di tangannya. Ditanggap dia adalah si A dan Ibu Rohani si B. Benda atau sesuatu yang kita pegang yang sangat berharga dan kita tidak mau orang lain melihatnya, kita pertahankan. Jadi saya menulis di kertas ini. Kita anak-anak saja, kita anggap sudah ada sesuatu yang kita genggam, satu saja pegang, jangan terlalu banyak, pelan-pelan. Bu Rohani berupaya mengajak Pak Idam, membujuk Pak Idam. Kalau tidak bisa Ibu Rohani juga memaksa atau ancam atau seperti apa. Boleh. Merayu apa boleh? Itu semua boleh. Coba kita silakan. Dicoba. Saya pernah merayu. Pak Idam. Usahakan bagaimana supaya Pak Idam buka tangannya. Bisa dirayu di hati, di pikiran. Bahaya. Pak Idam apa itu di tangan tak? Sesuatu. Sesuatu itu. Bisakah saya memintanya? Bisa ya sudah. Pak Idam kita main dulu yuk. Iya. Sini kita lihat keduanya Idam. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Pak Idam nggak tahu tepuk tangan ya? Bukan tepuk tangan namanya itu. Jadi Bingung ini. Boleh Pak Idam melakukan atau tidak terserah Pak Idam. Cek. Kalau kau suka hati bilang halo. halo. Ya. Udah lama ya. Ya. Bisa diancam, bisa deh. Awas kalau terserah Ibu. Bagaimana upayata. Nah, kita lihat Pak Idam. Dia berubah atau tidak. Tapi susah ini kayaknya dia tahu bisa gimana nih. Jadi kalau begitu Pak Idam terserah dia. Nah, saya tanya Pak Idam, apa alasan Pak Idam tidak membuka? Saya beranggapan bahwa sesuatu yang saya genggam ini sangat berharga sekali buat saya. Terima kasih Bu Rohani, terima kasih Pak Idam. Jadi Pak Idam, Bu Rohani tidak bisa rayu Pak Idam. Mungkin kalau cuan, ya bisa tidak. Nah, apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan jawaban Pak Idam, membuka atau tidak membuka. Ini Pak Idam jawabannya tidak membuka. Artinya dia punya ketuhan, saya tidak mau membuka. Apa yang terjadi? Apa yang muncul di stigma kita bahwa ternyata kehendak seseorang itu adalah otoritas dirinya. Tidak mau dipengaruhi orang lain, tidak ada masalah. Kapan hari pun Pak Idam bisa berubah. Mungkin karena ada orang bujukan yang lain, itu bisa jadi. Tapi atas kehendak Pak Idam, diancam pun Pak Idam kalau tidak mau membuka, itu tidak dibuka. Tapi beberapa hari ke depan, ya bisa jadi Pak Idam, tapi dengan alasan pasti karena Pak Idam, karena dirinya sendiri dia membuka. Seperti itu paradigma kita tentang bagaimana mengatur seseorang. Artinya orang itu punya pilihan sendiri, sadar sendiri bahwa saya tidak mau. Dia melakukan sesuatu karena ada tujuannya tersendiri. Seperti itu. Ada miskonsepsi di lingkungan kita sudah mulai masuk di guru itu. Ada kita berpikir bahwa guru itu ternyata bisa mengontrol murid. Padahal itu hanya ilusi. Ya, kita kontrol si A ke sini, si B ke sini. Ya benar, kita lakukan. Tapi pada dasarnya itu karena kehendaknya siswa itu. Itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, nanti kita tadi bicara tentang paradigma perubahan. Tidak semuanya dari guru, dari siswa itu juga. Guru ini bagaimana cuma menuntut nantinya. Ilusi mengontrol murid. Bapak, Ibu sepakat? Ya,
mengontrol murid. Itu hanya ilusi, hanya karena bukan kehendak dari anak-anak itu sendiri, tapi karena kita merasa bisa mengontrol, padahal sebenarnya tidak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita juga merasa bahwa kalau saya bujuk ini anak, bisa nih. Saya bujuk ini orang, bisa nih berubah. Padahal tidak juga. Mungkin ada motivasi lain atau keinginan lain ketika dia melakukannya. Sama halnya dengan bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita kan lebih dewasa dari murid-murid kita. Saya ini sudah orang dewasa, kok harus dengar saya? Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat membuatkan karakter. Nah, karena kita berpikir bahwa kalau saya kritik ini orang akan bisa lebih baik, belum tentu juga. Tergantung dari yang menerimanya. Ya, jadi ini ada beberapa ilusi kontrol bahwa kita merasa mengontrol. Seperti tadi Pak Idam, dia tidak membuka, dia punya alasan tersendiri. Karena dia kontrol dirinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ada dari Stephen R. Choi di modul ini kami untuk membahas ternyata membuka paradigma kita bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana pikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini stimulus respon. Kita merasa bahwa kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya itu kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Si Fajar dan si Awal memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Dia berpikir seperti ini. Kita berusaha bagaimana tidak dipaksakan kehendak kita untuk yang kita yakini ikut mereka yakini. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya rasa kita sepakat sekali ini. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada suatu rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrolnya itu menang berpikir menang-menang. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Kita sudah masuk disiplin positif. Ada yang mau berkomentar tentang disiplin positif? Seperti apa kita maknai disiplin positif? Disiplin dalam melaksanakan kegiatan yang baik dan positif. Ya, betul. Biasanya kita berpikir disiplin itu karena ada aturan. Kita disiplin, datang 7.30 karena ada aturannya. Aturannya 7.30 kita disiplin. Pada dasarnya disiplin itu kalau dari modul dan ini dari modul disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Kadang kita mendisiplinkan anak didik kita itu dengan hukuman. Kadang itu tidak bisa kita pungkiri. Sering wardiman saya karena guru olahraga anak-anak tidak disiplin, kadang Pak Wardiman hukum.
Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menuntun peserta didik untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Sebentar kita bahas tentang motivasi. Jadi kita di sini sebagai seorang guru bagaimana menuntun peserta didik kita, bukan memaksakan kehendak untuk mendisiplinkan, tapi menuntun anak didik kita untuk disiplin diri, berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal. Nilai universal itu seperti profil Pancasila. Kalau untuk di lingkungan sekolah kita itu profil Pancasila, nilai universalnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalal mulia. Itu nilai-nilai yang diharapkan anak kita. Disiplin dalam ilmu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena sesuatu dan lain hal, tapi karena dia meyakini nanti dirinya untuk disiplin, mewujudkan profil Pancasila. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia. Jadi beberapa instansi, beberapa kantor juga punya berbeda-beda nilai-nilai, tapi secara universal itu istilahnya nilai-nilai baik, karakter-karakter baik, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Operator juga diperhatikan kameranya. Ini akan diupload Bapak Ibu ya, karena ini merupakan tugas aksi nyata, ini akan kita upload di channel YouTube. Ya, kita bahas motivasi. Jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi yang datangnya dari luar diri kita. Motivasi ekstrinsik itu dua. Anak-anak takut atau menghindari hukuman. Ada karena dia takut, tidak nyaman atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi karena dia takut karena hukuman, takut sama Pak Satpam, dia makanya buru-buru cepat. Itu ekstrinsik. Nah, mohon maaf ya, ini ekstrinsik, ini intrinsik. Ya, ini dari dalam diri. Nanti saya edit. Motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, jadi bagaimana kita nanti mengembangkan, mengupayakan peserta didik kita memiliki motivasi intrinsik. Bukan berarti salah dua motivasi ini, bukan berarti tidak boleh. Tapi motivasi itu kan anak-anak bisa karena kita juga motivasi peserta didik sah-sah saja. Tapi bagaimana kita memotivasi peserta didik kita, bagaimana muncul motivasi peserta didik kita dari dalam dirinya sendiri. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Bukan gelas ya, jelas. Ya, penerapan kedisiplinan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang sering kita dengar apa? Hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jelas ada. Hukuman itu tidak terencana. Kau awal datang terlambat, pusuk kau, kenapa datang terlambat? Itu hukuman. Ya, kalau konsekuensi itu karena kau datang terlambat, masuk jadi nanti kau ditambah jam pelajaranmu, itu konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah, menyakitkan juga. Hukuman juga bisa dua, verbal dan non verbal. Secara fisik tadi push up, non fisik itu karena bentakan kau merasa terhukum. Kemudian konsekuensi itu
di pihak ada yang telah kita sepakati secara tersusun bahwa konsekuensinya kalau seperti ini, kamu kesalahanmu begini, konsekuensinya seperti ini. Nah, di sini ada restitusi. Saya juga awam dengan restitusi ini. Saya baru kenal pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau dihukum, anak-anak pasti dongkol, ada yang tidak terima, ada yang salah. Maksudnya banyak hal efek yang ditimbulkan, seperti psikisnya, Bapak Wardi mana hukum kan, bom deh, itu konsekuensi juga sama, ada juga tindakan hukuman. Identitas ini identitas gagal, ini identitas berhasil atau sukses. Ada komentar Bu? Ya, restitusi nanti kita bahas restitusi lebih dalam. Jadi penerapan disiplin itu di sini 3. Nah, kita mencoba nanti di restitusi karena saya baru juga dengar yang namanya restitusi di pendidikan guru penggerak. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Anak-anak kita itu, kita pun demikian. Kebutuhan dasar kita ini ada 5. Bertahan hidup. Kita juga mau disayangi, diterima dalam kelompok. Pengakuan atas kemampuan. Artinya kita mau diakui bahwa wah, saya bisa atur ini, saya pimpinan di sini, saya jago di sini, begitu. Artinya ada hal-hal tertentu, tidak semua bahwa mau seperti ini, tapi kita ada butuh yang namanya pengakuan. Saya yang lakukan itu karena saya begitu. Meski itu kita mau keluarkan atau tidak kita sampaikan, kita butuh yang namanya pengakuan. Seperti contohnya di kelas, contoh siswa kita Aidil, dia itu butuh perhatian betul-betul. Dia merasa, saya jago di sini. Iya, sehingga dia banyak tindakan supaya mereka diakui oleh teman-temannya bahwa iya kau jago, seperti itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Kita juga manusia pasti butuh yang namanya pilihan. Nah, saya mau begini deh, saya mau seperti ini. Kebutuhan untuk merasa senang. Kita butuh healing, kita butuh jalan-jalan bersama orang-orang terkasih, tersayang, seperti itu. Nah, kalau kebutuhan dasar terpenuhi, insya Allah aman. Insya Allah aman, tidak ada tindakan-tindakan di luar naga. Artinya, adapun hal-hal yang kecil itu bisa ditangani. Tapi ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, ada sesuatu yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Iya, contoh, saya tidak punya money cuan, tidak punya mau makan, ini ceritanya. Saya harus mencari, entah itu halal atau haram. Nah, di situ akan muncul tindakan-tindakan apakah negatif atau positif. Baik-baik kalau saya butuh uang ya pergi palak-palak teman, mungkin bisa juga. Ibu ada pertanyaan? Oh, lewat nanti. Butuh juga kasih sayang. Semua manusia butuh disayangi. Bukan cuma kita butuh kasih sayang teman, dihargai. Istilahnya butuh, tidak nanggap kak, tidak rekeng kak. Pasti sedih kalau tidak dianggap ki, tidak rekeng ki, pasti ki sesuatu. Jelas. Ini kebutuhan dasar ini. Nantinya ketika ada kejadian-kejadian kita pikir, apa sih kebutuhan siswaku ini? Contoh dia tidak masuk sekolah, dia pergi main game apa? Nah, kebutuhan dasar itu dia butuh senang, dia butuh senang-senang. Namun kita bagaimana mengarahkan supaya kebutuhannya ini terpenuhi dan tidak nilai-nilai yang akan diyakini, nilai-nilai profil Pancasila tadi tetap jalan. Bu Rohani terlalu serius untuk mencatat. Terima kasih Bu.
Ada pertanyaan tentang kebutuhan dasar manusia. Mari kita sama-sama. Bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu, tapi menyebabkan pemahaman apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, khususnya di budaya positif. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi kan kita mau disiplinkan anak-anak kita ceritanya ini. Kita bikin aturan, tapi di restitusi itu membuat keyakinan. Nah, kenapa keyakinan? Kenapa bukan aturan? Kenapa? Ya, seperti ini. Kita pada saat pandemi yang lalu itu kita yakini saya harus pakai masker ini, saya harus cuci tangan ini. Itu kita yakini tanpa ada yang atur. Pemerintah memang mengeluarkan semua warga harus memakai masker, mengeluarkan. Tapi tidak ada lihat di pemerintah, tidak disanksi jika kalau tidak lihat itu masker. Mungkin di tempat-tempat umum ditegur kita. Tapi kadang dengan istri, saya pribadi dengan istri awal-awal pandemi, saya yakini saya harus pakai masker. Jangan sampai saya punya virus menularkan. Itu yakin dalam diri saya sudah yakini. Jadi tanpa ada Pak Polisi, saya harus tetap pakai masker karena saya yakini. Tuh, Ibu dulu pakai masker atau tidak? Pakai masker karena apa? Karena iya, cuci tangan. Datang pergi belanja, buru-buru cuci tangan. Kenapa? Ada dalam hati kita bahwa saya harus melindungi diriku, kepercayaanku itu harus saya lindungi diriku. Nah, ini yang keyakinan ini akan kita bentuk kepada peserta didik kita, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru hebat. Bu Ayu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan, pemerintah memang mengeluarkan aturan, tapi sanksinya tidak terlalu nampak. Ada juga Pak Polisi kadang tidak pakai masker, tapi awal-awal pandemi itu masker habis. Sampai orang beli masker ratusan ribu, ada yang menimbun masker. Saking percayanya kita kepada kebutuhan itu bahwa saya butuh masker ini untuk melindungi diri saya, proteksi diri saya dan keluarga saya. Tanpa ada suruh, tanpa ada perintah, tanpa ada hukuman, kita tetap menggunakan masker. Yang baru juga pakai masker, tetap pakai masker. Pada saat itu Bu Lastri pengantin baru di pandemi, tahu Bu? Pakai masker Bu? Tidak dong. Ya tidak pakai masker. Di luar rumah pakai masker. Pakai masker. Kalau dalam rumah tidak Ji. Ya. Kenapa dipakai masker? Malu lagi. Toh? Karena ada kekhawatiran dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun keyakinan kelas ini? Bagaimana peserta kita membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu konsepnya seperti ini. Bersifat abstrak. Tidak langsung bahwa peserta didik harus rajin datang jam 7.30. Itu konteks sekali. Tapi di sini contohnya karena berbicara tentang waktu, menghormati, menghargai waktu. Kenapa? Supaya mereka mudah memahami, kita juga mudah menginstruksikan. Kalau berbicara tentang waktu, entah itu dia terlambat mengumpulkan tugasnya, itu juga berbicara tentang waktu. Bagaimana kita menghargai waktu? Contoh. Jadi abstrak, rangkaian baru. Ya, terima kasih kameramen. Jadi saya juga harus cek Bu karena durasi ini harus juga ada. Durasinya mungkin sudah 30 menit lebih. Nah, kita butuhkan 1 jam begitu. Tapi kalau berkembang pun nggak ada masalah. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya tidak bikin keyakinan, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dilakukan di sekolah kita. Artinya ada keyakinan tertentu seperti membantu orang tua dalam ekonomi, itu mungkin masih belum bisa kita lakukan. Jadi ya seperti keyakinan seperti itu keyakinan yang baik, tapi tidak bisa kita terapkan. Jadi tidak masukkan keyakinan
kelas itu simple, padat, memang abstrak, tapi ada pemaknaan. Semua bergantung nilai-nilai positif. Nanti kita bersama-sama susun. Saya sudah susun di kelas 6 bersama dengan peserta didik. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Teknisnya nanti anak-anak kita sampaikan hal-hal positif, kemudian dia menyusun apa-apa sih nilai-nilai positif yang kita bangun. Nanti ada yang sama kita sortir. Seperti itu teknisnya membuat keyakinan kelas. Bu Rohani ada membuat keyakinan kelas. Sedikit saya bukan yang keyakinan kelas dulu saya buat. Saya buat namanya itu sama anak-anak kan anak-anak sendiri yang membentuk aturan dalam kelas. Kesepakatan kelas. Ya, yang itu. Tapi mulai tadi karena saya dengar tadi harus keyakinan bukan aturan. Jadi tadi saya ubah lagi menjadi keyakinan. Siswa sendiri yang menyebutkan. Tapi saya dengar harus positif ya. Iya, bernada positif. Bernada positif. Alasannya karena Karena saya sesuatu, dia sendiri yang bentuk. Tidak boleh ibu lari-lari dalam kelas. Nah, tidak boleh berkelahi dalam kelas. Tidak boleh dia pakai tidak boleh. Terus pertanyaan saya, Pak, kan ini kan sudah dibentuk ini selama semester 2 ini sudah terbentuk keyakinan kelasku. Cuma ini kan mereka juga membuat konsekuensinya toh, kalau dia melanggar dia akan begini, dia akan mendapatkan begini. Ada siswa, salah satu siswa berapa kali dia langgar, terus temannya, mau dihukum bu, kan dia jadi ibu kalau misalnya lari-lari dalam kelas dia harus cuci WC, dia sendiri yang buat itu hukuman. Apakah saya harus melaksanakan sebagai menunjukkan bahwa inilah betul-betul dilaksanakan konsekuensinya? Nah, kalau saya pribadi, konsekuensi itu untuk apa sih sebenarnya konsekuensi itu? Di sini paradigmanya peserta didik kita. Posisinya kita untuk peserta didik, menuntut untuk meyakini. Ya, entah itu konsekuensi itu ada manfaat atau tidak, ada nanti perubahan atau tidak. Yang jelas sebagai kita menuntut. Dengan konsekuensi itu tadi bisa menyakiti anak. Bisa jadi apatis juga dengan seperti ini. Ya. Makanya tadi bukan peraturan itu ada sanksi, membuat keyakinan. Nanti ada tahapan yang namanya restitusi. Karena tidak gampang itu satu kali berbuat salah, tidak berulang lagi setelah itu pasti akan ada berulang. Itu namanya bagaimana kita membina, mendidik dan seterusnya. Kayak anak kita baik. Ya tadi kita ibu sampaikan tidak boleh lari-lari, tidak boleh mengganggu teman. Itu semua saling menghargai kelas ya, tidak lari-lari nanti jatuh sendiri. Konsekuensi dalamnya dalam bentuk positifnya saling menghormati teman, tidak berkelahi toh. Seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti tadi ibu sampaikan, kita bisa diubah keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Artinya oh ini sudah tidak relate lagi, tidak relevan lagi, kita ubah. Tapi keyakinan itu kita buat bersama anak didik kita. Secara teknis kita bersama, ada penjelasan pemaknaannya bagaimana, gitu. Tanpa menyebutkan sanksinya, tapi membangun keyakinan dalam dirinya. Itu tingkat kesulitannya. Yang meyakinkan anak itu susah. Iya. Ulang-ulang saja, dimulai dari awal pembelajaran saya sudah terapkan seperti itu sampai hari ini tadi ada yang berdua. Dari saya biasa berpikir apa saya melaksanakan konsekuensinya yang mereka sebutkan, karena ibu kan sebagian besar kan sudah tahu, sudah yakin, oh saya ini kalau berbuat begini saya dihukum. Dia sendiri kan sudah tahu nih, jadi dia lihat temannya lari-lari dari langsung dan ibu, Aditya lari-lari bu, ada aturan kelas, mereka masih ingat aturan kelas, belum masih diyakini. Itu sudah lumayan baik, sudah ada pemahaman tentang apa yang mereka sudah putuskan ketepatan. Tinggal bagaimana kita, apa sih sanksi ini bisa tidak kedepannya tidak lagi. Pertanyaan saya, bagaimana? Apakah saya harus melaksanakan konsekuensi yang pernah disepakati? Kalau saya choice-nya ada sama ibu, apakah konsekuensinya bermanfaat untuk kedepannya atau tidak? Saya pun demikian. Itu choice bagi kita. Tidak semua sesuatu kita untuk mendisiplinkan hanya dengan restitusi ini. Bisa kembali kita ke ada konsekuensi yang silakan.
tidak ada masalah. Tapi sebisa mungkin, istilahnya kan guru banyak sekali caranya, sampai di ujung-ujung dunia punya cara untuk mendisiplinkan. Entapun, tapi yang kita minta, yang kita harap bagaimana anak kita meyakini yang dirinya. Bukan karena Ibu Rohani dia disiplin, bukan karena Bu Irma dia disiplin, atau bukan karena Pak Main dia disiplin, tapi mereka yakini dirinya. Yang susah seperti itu, sama. Iya, itulah tanggung jawab kita bersama-sama, bagaimana anak-anak kita bisa membuat nilai-nilai kebajikan yang universal. Tidak ada yang instan, Bu, sama. Kalau ada ilmu itu saya juga. Iya, tidak ada yang instan. Tidak semudah membalik telapak tangan karakternya diri kita. Ya, bersedia meninjau kembali. Ada tanggapan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini, menurut pengalaman saya, di banyak juga pertemuan, lebih banyak itu yang guru yang sudah mengabdi puluhan tahun meyakini bahwasanya hukuman dan konsekuensi itu masih efektif dilakukan. Fakta di lapangan, hampir setiap saya menghadiri pertemuan guru yang sudah senior, yang angkatan tahun 80 masih meyakini bahwasanya hukuman dan konsekuensi itu sangat efektif. Apalagi bekas-bekas penjajahan Jepang masih ada. Kenapa dia begitu? Kenapa mereka berparadigma begitu? Bahwasanya dari dulu saya mengadakan hukuman konsekuensi, banyak siswaku yang berhasil. Itu paradigma yang terbentuk begitu. Ya, makanya terus berlanjut. Iya, makasih banyak. Saya sepakat Pak. Di lingkungan kita masih banyak. Tapi perlu kita ingat, dia berubah karena orang itu. Saya kemarin pernah membahas dengan Pak Main cerita-cerita. Kenapa di kelas Pak Main tenang? Kenapa di kelas ini tidak tenang? Berarti karena Pak Mainnya. Iya tahu? Berarti karena Pak Main. Bagaimana kalau pensiun Pak Main? Iya tahu? Kita sepakat ke Bapak Ibu guru, kelasnya Pak Main paling tenang. Pak Main sudah datang, tenang. Pak Wardiman datang, ribut. Ya, benar Pak. Tapi yang kita harapkan bukan sesaat, bukan karena si orang ini, bukan karena si personal sehingga dia berubah, tapi kita bagaimana anak-anak kita ini meyakini bahwa nilai-nilai positif itu lahir dari dalam diri saya. Ya, saya sepakat. Tapi langkah yang dilakukan oleh guru tidak salah juga. Ada beberapa langkah-langkah. Biasa juga kita bilang, ala bisa karena biasa, nantinya terbiasa disiplin begitu. Tapi karena memang dari dirinya tidak mau melanggar karena yang dia yakini bahwa dosa Kak. Seperti yang kemarin saya pernah sampaikan ke Bu Rohani, kira-kira berapa persen siswa murid kalau dia disimpangkan uang diuji, berapa persen yang kira-kira lolos? Dan kayaknya ada yang ambil, ada beberapa yang ambil karena nilai belum dia yakin. Ada juga yang tidak ambil karena tidak ada yang lihat. Kenapa kau ambil? Tidak ada lihat Kak. Ya toh? Kalau diyakini bahwa ini perbuatan yang tidak benar, entah itu ada orang atau tidak orang, itu melekat sampai selanjutnya. Seperti itu. Ya, dipengaruhi lagi dari kebutuhan nantinya. Saya bisa kasih komentar. Siap, Bu. Ada komentar dari Bu. Diperhatikan, Pak. Terima kasih Pak Tani. Kesempatan yang diberikan mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Idam, ya. Saya hanya tidak menyalahkan, cuman ini mungkin memberikan pandangan mengenai hukuman yang biasa dilakukan oleh kita zaman dahulu kala. Dan dengan hukuman itu ternyata kok anak-anak pada berhasil, pada tunduk. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, berarti anak-anak ini patuh dan taat dan tunduk itu karena takut pada gurunya itu. Memang pergeseran
ya. Itu memang karena sudah adanya undang-undang perlindungan anak, makanya hukuman-hukuman yang dilakukan oleh guru-guru zaman dahulu kala itu sudah mulai terkikis. Nah, sekarang tuntutan untuk guru-guru zaman sekarang ini, zaman now, bagaimana caranya anak-anak berubah tanpa adanya hukuman. Nah, itulah yang diterapkan dengan adanya yang sekarang lagi didengung-dengungkan, yaitu keyakinan kelas. Dan untuk melaksanakan itu tidak semudah membelah telapak tangan, ya. Memang harus ditanamkan seperti halnya menanamkan karakter pada anak, kedisiplinan, ya, tanggung jawab. Itu tidak langsung, tetapi kita guru harus step by step, pelan-pelan. Bagaimana caranya agar supaya hal tersebut bisa tertanam dalam jiwa anak, supaya tanpa kita kasih tahu mereka sudah melakukan, bahwa kita tidak kerja PR, nanti kita dihukum. Jadi itu kita mau rubah, jangan ada kata dihukum, tetapi kalau kita tidak kerja PR, nanti kita tidak mendapatkan nilai yang baik. Itu atas kesadarannya. Sama halnya juga dengan saat ini kurikulum kita kan selalu berubah-ubah. Tidak mungkin guru langsung menguasai kurikulum 1, tetapi step by step untuk dipahami itu. Nah, kembali lagi kepada hukuman. Mungkin zaman dulu hukuman itu memang harus diterapkan, tetapi zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi hukuman, apalagi yang berbentuk fisik dan meninggalkan bekas di fisik anak, karena tentu itu akan merugikan guru sendiri, karena sudah ada pasal yang menyangkut tentang itu. Bisa-bisa kita guru dipenjarakan. Nah, sekarang bagaimana caranya merubah guru itu untuk tidak melakukan hukuman, tetapi anak itu bisa berubah, ya. Sekarang itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk memikirkan, dan ini sudah ada konsep yang diberikan bahwa anak-anak harus ditanamkan keyakinan kelas agar supaya mereka melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam kelas tanpa guru itu harus menghukumnya, ya. Jadi penanaman konsep itu memang step by step, tidak bisa langsung. Tidak bisa hari ini kita mengatakan tidak boleh terlambat datang, tidak boleh tidak kerja PR. Tetapi bagaimana caranya untuk meyakinkan kepada anak-anak tersentuh di hatinya bahwa itu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan, tanpa harus menghukum diri anak tersebut. Mengenai guru zaman dahulu kala yang agak sulit untuk merubah konsepnya itu, memang juga tidak bisa kita salahkan, karena itu harus step by step, pelan-pelan harus dihapuskan. Seiring waktu mungkin guru-guru muda juga bisa memberikan apalagi pendapat, kita saling sharing, saling berpendapat, ya, seperti itu. Mungkin itu menurut pendapat saya. Ya, terima kasih. Yang saya tangkap dari Ibu itu pelan-pelan, yang mungkin buru-buru. Yang tadi disiplin adalah proses belajar. Saya belajar, Bapak Ibu belajar, bagaimana anak-anak kita belajar lebih baik lagi, disiplin lagi. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada posisi kontrol guru. Kita juga bisa di slide selanjutnya, kita juga bisa merefleksi diri kita sebagai murid pada saat kita menjadi murid, pada saat kita menjadi guru. Ada posisi kontrol penghukum. Di posisi kontrol guru di menurut ini ada 5. Yang pertama penghukum. Nah, penghukum itu ada 2 kena, ada fisik dan verbal. Paling parah ini kalau verbal, sistemik, istilahnya kena hati gitu ya. Fisik menyakiti peserta didik kita. Iya, nada suara tinggi bukan berarti besar, nada suara tinggi menegaskan. Berbeda-beda anak itu menerima. Kalau fisik yang biasa di lingkungan keluarganya dikeras seperti itu, kalau kita yang ngomong mungkin acuh, tapi ada orang-orang tertentu melankolis sekali, sedikit kenapa begitu, sudah mulai ini. Ketakutannya penghukum ini kedepannya peserta didik kita. Nah, di sini ada kemungkinan murid akan marah dan berdendam, bersifat ya, ada kemungkinan.
Ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Kau, kenapa terlambat? Nanti seperti itu fisik. Kalau saya berani, bukan menilai berani, tapi suara tak besar untuk menyebarkan pemahaman kepada anak kita. Ya, besar, volumenya yang besar, bukan nada tinggi. Nah, kecuali Fajar, pernah dulu nada tinggi kalau Fajar. Kau Fajar. Ya, sama saya juga kalau dengan Fajar. Ya, posisi kontrol pertama itu adalah penghukum. Sebisa mungkin kita hindari. Ya, sistemiknya kepada anak di masa depannya sakit. Katanya kajian psikologinya satu kali anak dibentak ada beberapa saraf yang putus. Ini hasil penelitian psikologinya. Mungkin kita sering baca juga dan dengar juga. Nah, bukan kita mau memaksakan kehendak kepada anak itu, tapi bagaimana yang tadi paradigmanya, bagaimana kita melihat apa sih pandangan yang berbeda pada anak itu. Apalagi kalau tuntutan tujuan pembelajaran tidak tercapai, nggak mungkin menghukum. Wah, tidak akan mungkin ikan bisa memanjat, kodratnya berenang. Jadi kita akan bilang bodoh ini ikan kalau disuruh berenang. Iya, peserta didik juga kita begitu. Ini ada yang tidak bisa di bidang mata pelajaran ini. Ya ada peserta didik kita tidak bisa guling ke depan karena ototnya kaku. Kalau saya memaksakan patah, masuk penjara Pak Wardiman. Baik, kalau ada yang datang ke sel ya, jadi ada fisik, ada verbal, dua. Ini yang lebih parah, ini di verbal, kenanya hati. Selanjutnya posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah. Bagaimana pembuat merasa bersalah? Kita memang adanya lembut. Di sini menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, membuat diri tidak nyaman. Yang ketika ini yang terjadi, membuat identitas merasa anak itu gagal kak, tidak senang gara-gara saya nih. Contohnya siswa kelas 6, Naila kenapa Ki begitu nak? Gara-gara gitu kita dimarahin nanti sama ibu kepala sekolah. Sudah ikut tanya pakai baju ini Ki. Nah, ya sinar kemarin saya lakukan membuat merasa bersalah. Jadi dia akan merasa bersalah jadi gara-gara saya nih begini. Nah efeknya kan tidak bagus. Efeknya itu membuat anak itu merasa gagal kak ini untuk menyenangkan orang lain. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, bagaimana kalau ini muncul? Artinya apatis nih, tak kalah gagal oleh sudah begitu. Tidak ada nanti muncul motivasi dalam dirinya. Ini bahayanya posisi guru. Tapi nadanya tenang, penghukum. Gitu. Ada 5 posisi kontrol guru. Tapi tidak ada masalah kita berubah-berubah mengikuti sesuai dengan anak-anak itu, ya tidak ada masalah juga. Tapi kita sebisa mungkin tidak menghukum, tidak di posisi kontrol diri juga. Posisi kontrol guru sebagai teman. Kita bilang ya, keren, bagus. Karena nadanya lembut, humble dengan peserta didiknya. Paling sering itu guru olahraga dengan murid-muridnya kelas 6 itu. Kita kayak merasa berteman. Jadi kita mengontrolnya karena merasa berteman. Kau komplain karena tidak ini. Nah itu juga untuk memotivasinya itu sebenarnya untuk diri tadi. Tapi kalau orang lain nih mungkin tidak lakukan. Ya, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata senyum jenaka. Dia mengangkat tangan. Contoh kalau bersalah, sebenarnya sih ada video yang ingin saya sampaikan, tapi durasinya terlalu lama dari 5 posisi kontrol guru. Nah di PPM juga, kalau Bapak Ibu sudah kerjakan PPM ini, ada di posisi kontrol guru. Seperti apa sih, apa efeknya, apa hasilnya kepada peserta didik kita. Di sini mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Yang hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Apakah mau membuat murid kita tergantung pada kita? Enggak kan? Artinya kita tidak mau seperti ini.
Ya. Selanjutnya yang keempat, kameramen. Yang keempat, posisi pemantau. Ini sedikit di atasnya teman. Pemantau itu selalu berdasar data-data. Pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Nah, kamu terlambat segini, kau harus begini. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini enggak, ini relate, sah-sah saja, ya. Karena kita harus menceritakan peserta didik kita tentang kesalahan-kesalahannya supaya bisa diperbaiki. Ini posisi pemantau dengan data fakta yang lain. Bahwa kamu kemarin sudah suruh potong rambutnya, tidak potong. Sudah janji saya tidak potong. Nah, kenapa tidak potong? Bisa konsekuensinya saya potong rambutnya. Iya. Nah, yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi yang sangat diharapkan. Silakan, Bu. Posisi manajer adalah posisi yang sangat diharapkan sebagai posisi guru mengontrol muridnya. Bagaimana kita mengontrol, mencoba membuat peserta didik disiplin, yaitu fokus pada murid. Di sini kita fokus pada murid. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita pecahkan masalahnya murid bersama-sama. Ada kemarin di tindakan restitusi yang melakukan di video itu, kurang lebih seperti itu contohnya. Ya, kita lebih percepat sedikit lagi. Masuk waktu duhur hampir sudah lewat lagi. Di sini posisi manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak tunjukkan bahwa kau harus begini, tapi kita kembalikan kepada murid. Apa sih yang harus kau lakukan kalau seperti ini? Ya, nanti kita akan bahas di restitusi. Ini sangat erat kaitannya dengan segitiga restitusi. Iya. Semoga jadi slide terakhir. Memiliki di posisi manajer, kalau ada lagi di tahap ini, otomatis kita bisa seperti pemantau, bisa menjadi pemantau. Di 5 posisi kontrol ini bisa semua jadi guru ini bisa semua laksanakan, tapi diupayakan kita ada di posisi manajer yang seperti diharapkan di pendidikan sekarang. Nah, di posisi manajer itu tepatnya kita melakukan yang namanya segitiga restitusi ketika ada anak-anak kita yang dianggap tidak melaksanakan keyakinan kelas atau ada tindakan indisipliner yang dilakukan. Goldstein dalam bukunya mengatakan merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan diri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini gunanya kita bikin keyakinan. Karena biar jadi keyakinan pasti ada anak yang melanggar. Karena mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Menstabilkan identitas. Nadanya kan agak friendly, family. Contoh Fajar di menstabilkan identitas. Fajar, jangan takut sama bapak tidak hukum. Kita cari solusinya masing-masing. Kita selalu cari solusi atas persoalanmu. Bukan kau yang pernah melanggar, semua orang. Nah, di sini tempatnya kita Fajar cari solusi atas masalahmu supaya anak itu tenang, menstabilkan identitas yang pertama. Iya, ini tahapannya yang pertama menurut Diana Gosen. Ini harus kita sering-sering nanti kita kaji, belajar ini. Ya, demikian pula dengan saya. Validasi tindakan yang salah. Kan dia melakukan pasti ada sesuatu, ada alasan kenapa dia melakukan. Nah, kita validasi tindakan yang salah.
Kenapa kau datang terlambat? Kenapa kau tidak kerjakan tugasmu? Kita tanyakan setelah tadi kita melewati melestarikan identitas, sudah nyaman, masuk di tahapan validasi tindakan yang salah. Wah, kau terlambat. Berarti itu tidak benar. Nah, sekarang saya mau bantu. Kira-kira kenapa kita terlambat? Contoh, Pak, kebanjiran Kak. Kebanjiran rumahku, ini dan lain sebagainya. Terlambat. Berarti ada alasannya, kebutuhan dasar survivalnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar hidup untuk terpenuhi. Ada hal yang lebih urgent yang dilakukan. Kira-kira ada cara lain untuk kau tidak datang terlambat? Ya Pak. Semoga tidak ada bencana ini. Insyaallah saya rajin ini datang. Ataukah karena saya begadang tadi malam Pak main game? Kira-kira harus bagaimana? Saya tidak larang kau main game. Silahkan main game karena itu kebutuhanmu. Kau butuh senang main game. Tapi jangan sampai kau datang terlambat ke sekolah. Itu tidak disiplin gitu nah. Caranya main game, porsikan waktunya supaya kau tidur cepat, tidak bangun telat, supaya ke sekolahnya juga tidak terlambat. Ada tindakan yang salah diperbaiki. Kira-kira seperti apa nah? Oh, saya harus ini Pak. Kita bersama-sama peserta didik. Harusnya saya tidak main game Pak. Wah, kok masa tidak main game? Berarti nanti kau mau putus game. Tetap juga kita sampaikan silahkan main game. Tentu dengan kita tetap menuntun peserta didik kita atau menuntun murid kita. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kalau seperti ini keyakinan apa yang kau langgar? Terlambat. Oh, saya tidak menghargai waktu Pak. Nah, kamu sebenarnya menjadi anak yang bagaimana? Itu tahapan ketiga, menanyakan. Oke, Bapak, saya rasa ini gambaran awal dari saya. Kita bisa belajar di tempat mana saja tentang budaya positif ini. Semoga kita bisa menerapkan menjadi positive control manager yang seperti diharapkan. Menjadi positive control manager bukan berarti kita tidak menjadi teman kepada peserta didik. Bisa saja, karena kita sepakatkan anak-anak kita berbeda. Cara mendidiknya juga berbeda, tapi bagaimana kan kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Tutup dari saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Atau cukup? Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan testimoni, harapan-harapan dan tujuannya. Halo. Ya, terima kasih Bapak. Selamat datang, selamat Pak Asadi. Berat rasanya menutup ini karena baru kita datang. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ini hanya sebatas menyampaikan pemahaman saya tentang apa yang didapatkan di pendidikan guru penggerak. Saya berharap Bapak Ibu Guru juga kita bersama-sama mencari bagaimana sih mewujudkan budaya positif di sekolah. Kalaupun nantinya kita mau bersama-sama menyusun keyakinan kelas, bahkan keyakinan sekolah, kita lakukan bersama-sama. Iya. Terima kasih. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya serahkan kepada Ibu Kepala UPTD untuk menyampaikan pesan dan kesan atau testimoni dengan kegiatan ini. Dengan penuh hormat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terkhusus mengenai kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Pak Wardiman untuk melaksanakan kegiatan aksi nyatanya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya sangat bersyukur dan gembira atas kegiatan yang dilakukan oleh Pak Wardiman. Kenapa? Karena hal tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua, ya.
Tentunya pasti Bapak Ibu guru itu juga baru mengetahui tentang hal-hal yang disampaikan tadi, terkhusus mengenai kegiatan budaya positif. Dan materi dari budaya positif itu sangat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru bisa menerapkan di dalam kelasnya masing-masing. Terutama mengenai semua materinya itu sangat penting ya dan bermanfaat. Cuma saya sangat menarik tentang tadi keyakinan kelas. Barangkali mulai saat ini kita bisa pelan-pelan melaksanakan di kelas masing-masing mengenai keyakinan kelas. Apabila hal itu sudah dilaksanakan, mungkin kita tidak perlu lagi ada yang namanya hukuman, ya, hukuman kepada siswa baik berbentuk verbal maupun fisik. Dan itu hal harus pelan-pelan kita buang jauh-jauh kalau bisa. Dengan memahami materi yang disampaikan tadi, mungkin saya rasa pasti mindset dari Bapak Ibu guru itu akan berubah dengan pelan-pelan. Harus membimbing, membina, memandu siswa kita setiap hari. Memang tidak boleh capek. Untuk menanamkan keyakinan kelas itu kita harus setiap saat mengingatkan anak-anak. Contoh karakter yang sudah kita tanamkan di sekolah seperti Lisa, lihat sampah ambil, itu harus selalu disampaikan anak-anak, jangan lupa Lisa, karena sampah sudah berserakan. Mereka tahu apa itu Lisa, cuma memang harus setiap saat diarahkan, disampaikan dan diingatkan. Sama halnya juga dengan budaya positif, ya Bapak Ibu. Jadi sangat bermanfaat sekali materi yang disampaikan oleh Pak Wardiman. Terima kasih Pak Wardiman atas informasi yang disampaikan kepada kita semua. Semoga dengan adanya materi budaya kelas itu merubah mindset kita semua ya. Apalagi kita adalah pendidik yang setiap hari berhadapan langsung dengan siswa. Tentu karakter anak itu bermacam-macam. Memang anak-anak itu ada yang harus dikerasin, ada yang dilembutin, ada memang yang harus dihukum, ada juga yang tidak. Tetapi sekarang bagaimana caranya kita untuk menjauhi hukuman itu? Ya caranya itu tadi yang disampaikan, ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Mereka sendiri yang menentukan apa yang mau kita lakukan di kelas, kemudian apa yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian terkait mengenai guru penggerak, saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru sekalian, ayolah kita bersama-sama. Kalau memang ada kesempatan, silahkan mendaftar, ya. Jangan menunggu nanti berminat. Lebih baik coba mendaftar daripada tidak pernah mendaftar, ya. Karena ilmu yang didapatkan menjadi seorang calon guru penggerak itu sangat banyak, ya. Sangat banyak dan banyak tantangan yang harus kita lakukan, dan disitulah dilihat kemampuan Anda sebagai seorang guru masa kini, guru hebat, ya, guru yang mau berinovasi dan berkarya. Di guru penggerak inilah tempat kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Barangkali demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk terima kasih Ibu Kepala BD, tepuk tangan untuk Ibu Kepala BD yang sudah memberikan pesan dan pesannya. Untuk kita semua, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih kesempatan waktunya Bu atas perhatian dan atensinya mengikuti kegiatan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.